kemudian prinsip dan proses dasar akuntansi keuangan. Mahasiswa akan mempelajari siklus akuntansi, kemudian siklus yang dipelajari merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Kemudian fokus utama dari mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah pemahaman terhadap persamaan dasar akuntansi, kemudian pencatatan jurnal, kemudian pemindah bukuan atau posting ke dalam buku besar, kemudian pembuatan neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan pembelajaran dari pengantar akuntansi yaitu setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip dasar akuntansi, mampu menjelaskan siklus akuntansi secara lengkap untuk perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang, kemudian melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dan juga jurnal khusus, kemudian menyusun laporan keuangan, penyusun laporan keuangan sederhana sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kemudian menganalisa informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian adapun metode pengajaran yang akan dilakukan yaitu ceramah interaktif. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep dan juga teori kepada mahasiswa. Kemudian selain itu metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode diskusi dan studi kasus untuk mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa. Kemudian latihan soal. Latihan soal ini dilakukan secara individu dan juga kelompok. Kemudian praktikum akuntansi. Praktikum akuntansi ini menggunakan kertas kerja ataupun menggunakan software akuntansi. Kemudian yang terakhir metode pengajaran yang akan dilakukan adalah metode tugas proyek, di mana saya akan menugaskan kepada mahasiswa untuk melakukan penyusunan siklus akuntansi dari sebuah studi kasus. Adapun untuk sistem penilaian, komponen penilaiannya yang dilakukan dalam mata kuliah pengantar akuntansi ini terdiri dari kehadiran dan partisipasi, yaitu bobotnya adalah 10%, kemudian tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian pemaparan dari deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi yang saya ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita kembali bertemu gitu ya di mata kuliah pengantar akuntansi. Untuk hari ini kita memasuki pertemuan kedua ya. Setelah minggu lalu kita sudah bertemu di perkenalan dan juga penjelasan terkait program perkuliahan seperti itu. Untuk hari ini kita akan membahas atau berkenalan dengan akuntansi itu sendiri ya. Teman-teman, ada yang sudah mendengar apa itu akuntansi? Sudah. Apa itu akuntansi? Mencatat, kayak pencatatan. Terus tadi apa lagi? Menganalisis. Oke, jadi ada mencatat, kemudian nanti mengklasifikasikan, mengklasifikasikan dulu, habis itu baru mencatat, mengidentifikasi gitu ya. Baru setelah itu ada proses
zaman dulu kita mendengar gitu ya bahwa akuntansi itu adalah seni pencatatan. Mungkin teman-teman pernah mendengar seni mencatat gitu ya. Nah sekarang sudah bukan seni mencatat lagi, tapi lebih ke sistem informasi. Kenapa disebut sistem informasi? Karena nanti pada akhirnya kita akan melaporkan, dia akan melaporkan si pencatatan tersebut kepada para pengguna akuntansi. Ya. Nah kemudian di sini ada belum ya, belum. Nah, ada 3 aktivitas utama di dalam akuntansi. Yang pertama yang tadi sudah di-mention oleh teman-teman, yaitu ada identifikasi. Identifikasi ini identifikasi apa? Apa yang diidentifikasi di transaksi? Kita lihat apa nih kalau ngomong identifikasi? Bukti transaksi ya. Jadi bukti transaksi. Nah di sini bukti transaksi itu bermacam-macam. Ada yang cuma laporan biasa. Misalkan hari ini saya meeting dengan calon karyawan membicarakan tentang gaji. Itu gajinya kira-kira 3 juta. Ada nominalnya. Itu maksudnya ke peristiwa ekonomi atau bukan? Bukan. Itu tidak termasuk ke dalam peristiwa ekonomi. Artinya tidak dicatat dalam proses pencatatan akuntansi. Terus contoh apa saja kira-kira yang masuk ke dalam peristiwa ekonomi? Pembelian barang, terus penjualan barang, gitu ya. Kemudian ada misalkan tagihan, gitu ya, tagihan listrik, tagihan telepon. Nah itu kan harus kita bayarkan. Itu masuk ke dalam peristiwa-peristiwa ekonomi. Itu yang akan kita identifikasi. Ini perlu nggak dicatat? Ini perlu nggak dicatat, gitu ya. Kalau misalkan tadi yang hasil meeting meskipun ada di sana 3 juta, gitu ya, itu tidak bisa dicatat, tidak dilaporkan, ya. Nah setelah diidentifikasi mana yang masuk peristiwa ekonomi, mana yang bukan, setelah itu kita masuk ke periode di sini proses pencatatan dan diukur dalam unit moneter. Apa itu unit moneter? Mata uang. Jadi kalau misalkan ada mata uang ya bisa kita catat ke dalam catatan. Tadi ya, misalkan penjualan barang, pembelian barang, hal itu sudah pasti ya ada tercatat gitu ya dalam bukti transaksinya. Nah itu akan kita catat. Kemudian mengkomunikasikan, terakhir ada laporan keuangan. Ini baru proses terakhir dari tadi ya sistem pencatatan. Laporan keuangan teman-teman ada apa aja
neraca penyebutannya apa? Laporan posisi laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan sama dengan neraca. Beda dengan neraca saldo ya. Neraca saldo, neraca itu beda. Tapi kalau neraca dan laporan posisi keuangan itu sama. Kemudian kita akan lihat gitu ya, aset itu apa, liabilitas itu apa. Jadi kita lihat di sini yang pertama itu adalah aset. Kata kuncinya adalah sumber daya. Apapun itu yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan gitu ya untuk operasional perusahaannya itu masuk ke dalam kategori aset. Contohnya misalkan pabrik aset bukan? Persediaan aset. Ya, persediaan juga masuknya aset. Kemudian kendaraan aset. Oke, perlengkapan aset. Peralatan aset. Oke. Kemudian ada lagi misalkan asuransi dibayar di muka. Ya kan dia disiplinnya dia asuransi dibayar. Oke. Berikutnya ada liabilitas. Apa liabilitas? Kewajiban atau istilah gampangnya ya. Kewajiban ini ada yang jangkanya pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu apa? Utang usaha ya. Jadi jangka pendek itu utang usaha juga, tapi ada yang jangka panjang. Nah, jadi cara membedakan jangka pendek dan jangka panjang itu dilihat dari apanya? Waktunya. Jadi kalau kurang dari 1 tahun maksudnya pendek, kalau lebih panjang. Utang bank ada nggak yang jangka pendek? Ada ya. Jadi ada utang bank yang hanya 1 tahun, berarti itu masuknya ke jangka pendek. Ya, oke. Kemudian berikutnya ada ekuitas. Ya, ekuitas di sini diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis. Ekuitas itu gampangnya kita ingatnya apa? Modal. Ya, nah, di sini ekuitas itu ada biasanya modal saham. Ya, istilah dalam akuntansinya ditulis modal saham-saham biasa, gitu ya. Dan saldo laba. Saldo laba ini masuknya ke laba bersih ya. Seperti itu. Kemudian kalau di laporan itu ditulisnya di mana biasanya di ekuitas ini nanti akan tertulis di laporan perubahan ekuitas, kemudian di neraca. Neraca ya di neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian berikutnya di sini ya untuk modal saham-saham biasa adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah yang dibayarkan oleh para pemegang saham. Artinya kalau investor menanamkan modalnya, nah akunnya kita akan tulis sebagai modal saham-saham biasa. Ya. Kemudian untuk saldo laba di sini ada pendapatan, kemudian ada beban, ada dividen. Nah, nanti kita akan pelajari di bagian laporan perubahan ekuitas ya, bagaimana akun-akun apa saja misalkan yang masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, itu tuh ada modal awal gitu ya, kemudian ditambah ada kalau ada penambahan itu maka munculnya dari laporan laba rugi yang bagian labanya itu akan menambah di ekuitas. Kalau ada pengurangan, apa yang mengurangi? Ya nanti akan jadi pengurang ya terhadap si ekuitas tadi dan juga dividen itu akan mengurangi. Oke. Berikutnya di sini ada sumber kenaikan ekuitas itu ada di investasi atau modal saham, kemudian ada pendapatan. Sementara penurunan di sini ada beban dan juga dividen. Dividen itu apa? Dividen belakang, dividen apa? Tahu tapi susah menjelaskan gitu ya. Dividen itu apa? Apa? Perusahaan. Terus diapain sama perusahaannya? Dibagi pada siapa dibagikannya? Pemegang saham. Ya, oke. Jadi yang dibagikan kepada para pemegang saham. Kemudian berikutnya sebelum berlatih ada pertanyaan dulu.
luar